Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan seizin Tuhan untuk sama-sama mengikuti renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan dan siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang akan terus menuntun, menguatkan, dan meneguhkan kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Pelambangan Pekabaran 3 Malaikat. Ayat intinya diambil dari Malaiki 4 ayat yang kelima. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Keterangannya, menyediakan satu umat untuk berdiri pada hari Tuhan, suatu pekerjaan pembaharuan besar harus diselesaikan oleh pergerakan Advent. Tuhan melihat bahwa banyak dari antara orang-orang yang mengaku umatnya tidak membangun untuk kekekalan, dan di dalam rahmat-Nya Ia hendak mengirim pekabaran amaran untuk membangunkan mereka dari kelengahan mereka dan menuntun mereka supaya mengadakan persiapan demi kedatangan Tuhan. Amaran ini dikemukakan dalam Wahyu 14. Inilah 3 rangka pekabaran yang dilambangkan seperti dimaklumkan oleh makhluk-makhluk surgawi dan yang segera diikuti oleh kedatangan anak manusia untuk menuai tuaian di bumi. Malaikat-malaikat dilambangkan sebagai terbang di tengah langit, memaklumkan pekabaran amaran kepada dunia dan mempunyai sangkut paut yang langsung terhadap orang-orang yang hidup pada zaman akhir sejarah dunia ini. Tidak ada orang yang mendengar suara malaikat-malaikat ini karena mereka adalah lambang yang mewakili umat Tuhan yang sedang bekerja selaras dengan seluruh isi surga. Pekabaran 3 malaikat harus disatu padukan dengan memberikan terang rangkap 3 kepada dunia. Dalam buku Wahyu, Yohanes berkata, "Aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya." Ini menunjukkan pekabaran amaran terakhir dan rangkap 3 kepada dunia. Wahyu 18 menunjuk saatnya ketika sebagai akibat menolak amaran rangkap 3 dalam Wahyu 14 ayat yang ke-6 sampai 12, maka gereja akan sepenuhnya mencapai kondisi yang diramalkan oleh malaikat kedua, dan umat Tuhan yang masih berada di Babel akan dipanggil supaya terpisah dari masyarakatnya. Kabaran ini adalah yang terakhir yang akan diberikan kepada dunia, dan itu akan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Bila mana mereka yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka akan kejahatan, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-12, akan dibiarkan untuk menerima angan-angan yang kuat dan mempercayai yang dusta, maka terang kebenaran akan bercahaya kepada semua yang hatinya terbuka untuk menerimanya, dan semua anak Tuhan yang masih berada di Babel akan memperhatikan panggilan, "Hai umatku, pergilah daripadanya." Wahyu 18 ayat yang keempat. Pelambangan pekabaran 3 malaikat. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali memanggil kita untuk memperhatikan tanda-tanda zaman. Ada pekabaran-pekabaran, ada amaran-amaran terakhir yang Tuhan sampaikan bagi umat-umat Tuhan. Dan pekabaran itu adalah pekabaran yang tertuang dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 sampai 12 dan dalam Wahyu pasal 18.
pekabaran amaran terakhir, dan pekabaran rangkap 3, yaitu pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga, seharusnya memberikan amaran kepada umat-umat Tuhan, kepada gereja-gereja yang ada di akhir zaman, untuk mempersiapkan diri menghadapi penghakiman, menghadapi kondisi krisis yang akan terjadi ke depan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi apabila gereja-gereja tidak siap, tidak mau, bahkan menolak akan pekabaran rangkap 3 ini, maka pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini memanggil umat-umat Tuhan untuk keluar dari Babel dan masyarakatnya, keluar dari ajaran-ajaran yang mencampur adukan kebenaran firman Tuhan dengan tradisi adat istiadat yang manusia percayai, yang menentang kehendak Tuhan. Sepanjang masih ada kesempatan, sepanjang pintu kasihan masih terbuka, mari kita latih kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, menghidupkan kehendak-kehendaknya dalam kehidupan kita, dan mempersiapkan diri, keluarga, bahkan jemaat, bahkan siapa saja untuk siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan rahmat Tuhan yang terus menjadi bagian kehidupan kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pekabaran terakhir, pekabaran rangkap 3 yang Engkau berikan dalam kitab Wahyu. Bantu kami untuk bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu, mengikuti amaran-amaran yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami semua bisa mempersiapkan diri, keluarga, bahkan jemaat untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Ketika ada umat-umat Tuhan yang terus bergumul untuk mengikuti akan kebenaran firman Tuhan, mengikuti agenda-agenda-Mu, kehendak-kehendak-Mu dalam kehidupan kami, diberkatilah mereka ya Tuhan, diberikan kekuatan, kesanggupan untuk bisa menang menghadapi setiap pergumulan kehidupan, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja akan diberikan kekuatan mengambil keputusan untuk berada di pihak Tuhan, untuk menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan terlebih dari itu ya Tuhan, kami semua bisa siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, berdoa khusus bagi seluruh umat-umat Tuhan. Kiranya kesehatan, kekuatan Engkau anugerahkan, kiranya Engkau percayakan murah-murah rezeki dari surga, sehingga dengan pertolongan Tuhan, berkat-berkat yang Kau limpahkan bagi kami masing-masing dapat kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kami, menjadi berkat bagi sesama, kepujian hormat hanya bagi nama-Mu, bisa digunakan secara ekstra dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan kami semua bisa siap melayani Tuhan sesuai dengan porsi kami masing-masing. Ke dalam tangan kasih-Mu kami mau serahkan kehidupan kami ya Bapa. Kami mau serahkan kehidupan kami hari ini dan selanjutnya ke dalam tangan kendali kuasa-Mu, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.